Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Najla Maudini Yulika, Indriani Widya Astuti, Najib Fikri, saya sendiri, Delvianda Berlianti, serta Indah Rahmawati. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai interaksi obat pada tocilizumab versus gemfibrozil pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Oke, selanjutnya nanti akan dijelaskan kepada teman saya. Yang pertama ada pendahuluan. Rheumatoid arthritis atau RA merupakan penyakit autoimun inflamasi kronis yang terkait di beberapa jaringan dan organ, khususnya pada sinovia dan sendi. Karakteristik klinis RA meliputi bengkak, nyeri, dan kaku di sendi. Prevalensi RA terdapat dalam kisaran 0,5% hingga 1% di beberapa populasi, dengan frekuensi pada wanita 3 kali lebih sering dibandingkan daripada pria. Penyebab RA antara lain faktor genetik, hormon, dan faktor lingkungan. Jika salah satu faktor tersebut muncul sebagai pemicu dapat menyebabkan aktivasi sistem imun. Interleukin 6 merupakan sitokin proinflamasi yang bersifat pleiotropik dan merupakan pengatur respon fase akut pada RA. Peranan interleukin 6 dalam aktivitas biologikal termasuk pengaturan respon imun, inflamasi, dan hematopoiesis. Interleukin 6 memiliki peranan penting dalam patogenesis RA. Lalu penurunan aktivitas interleukin 6 karena tocilizumab mengembalikan aktivitas CYP3A4 dan dengan demikian mengurangi konsentrasi substrat CYP3A4. Secara in vivo, tocilizumab secara signifikan mengurangi konsentrasi plasma puncak atau Cmax dan area di bawah kurva konsentrasi waktu plasma diekstrapolasi ke tak terhingga atau AUC. Untuk simvastatin dan beta asam hidroksisimvastatin menunjukkan bahwa penghambatan persinyalan interleukin 6 meningkatkan pembersihan oral atau CL/F, obat yang dimetabolisme oleh CYP3A4, yang berpotensi mengubah kemanjuran terapeutik mereka pada pasien dengan RA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efek injeksi tocilizumab 200/10 ml sukutan tunggal atau SC. Pada farmakokinetik gemfibrozil substrat CYP3A4 sensitif yang digunakan sebagai pemeriksaan aktivitas CYP3A4 dalam plasma pasien dengan RA aktif. Lalu untuk keterbaruan penelitian, pada penelitian ini dilakukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya, menggunakan pasien rheumatoid arthritis, tetapi perbedaannya pada obat yang berbeda, yaitu interaksi pada obat tocilizumab dan gemfibrozil. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai pembaruan dari penelitian sebelumnya dan juga dapat mengevaluasi dari profil farmakokinetik gemfibrozil ketika diberikan dengan obat tocilizumab setelah maupun sebelumnya pada pasien rheumatoid arthritis itu apakah ada nilai interaksi potensialnya atau tidak. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk subjek ujinya, pasien rheumatoid arthritis yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusi itu ada 5 pria dan 5 perempuan yang berusia 18 sampai 75 tahun. Kemudian berat badan untuk perempuan 40 sampai 110 kg dan untuk pria 50 sampai 120 kg. Kemudian untuk kriteria eksklusi itu merupakan sukarelawan yang memiliki penyakit penyerta yang tidak terkontrol sebelumnya atau saat ini dan juga sukarelawan yang dirawat di rumah sakit selama penelitian berlangsung. Kemudian desain studi ini menggunakan clinical trial. Kemudian untuk keamanan dan toleransi ini penelitian keamanan itu termasuk pada kejadian efek samping pengobatan muncul TAS. Kemudian pengobatan muncul Aeschrius dan tes laboratorium. Untuk antibodi anti-drug positif pada 2 atau lebih pengambilan sampel berturut-turut selama periode TEAE diklasifikasikan sebagai persisten. Jumlah pasien yang mengalami TAES
diringkas dengan pengobatan gemfibrozil saja, tocilizumab saja, dan gemfibrozil setelah pemberian tocilizumab. Selanjutnya yaitu ada skema penelitian. Yang pertama itu dimulai dari perizinan, kemudian pengumpulan data sampel dari rekam medis pasien rawat jalan, kemudian kriteria inklusi, ada kriteria eksklusi, kemudian informed consent, terus pengisian lembar kuesioner dengan teknik wawancara, kemudian kriteria eksklusi, pengembalian dan analisis data. Yang terakhir itu ada hasil dan kesimpulan dari penelitian. Selanjutnya yaitu ada kerangka konsep. Variabel bebasnya yang dipakai itu obat tocilizumab dan gemfibrozil. Variabel antaranya ada nyeri pada sendi. Variabel terikatnya ada interaksi obat tocilizumab dan gemfibrozil. Kemudian ada variabel perancu yaitu IL6 dan enzim CYP. Kemudian pengujian pendahuluan. Penelitian ini bertujuan mengetahui parameter farmakokinetik gemfibrozil dan tocilizumab pada subjek yang mengalami rheumatoid arthritis. Kemudian metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menguji fase 1 dosis tunggal studi label terbuka untuk menilai interaksi potensial setelah dosis oral tunggal gemfibrozil 600 mg, 2 tablet 300 mg 1 hari sebelum dan 7 hari setelah injeksi tocilizumab 200 per 10 mg SC pada 10 subjek. Sebelum dilakukannya pengujian, subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 10 subjek penelitian. Subjek yang dimasukkan jika mereka memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu wanita atau pria yang mengkonsumsi 29 tahun, kemudian indeks massa tubuh BMI 48 sampai 108,5 kg, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan riwayat penyakit. Lalu untuk pengujian utama, pada protokol dan inform consent telah disetujui oleh Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia dan otoritas yang berwenang. Untuk inform consent tertulis itu diperoleh dari setiap subjek sebelum prosedur terkait studi dilakukan. Penelitian ini termasuk penelitian klinik fase 1 dan studi label terbuka untuk menilai keamanan dan PK gemfibrozil dan tocilizumab setelah dosis oral tunggal, yaitu untuk gemfibrozilnya 600 mg, tocilizumabnya 200 per 10 ml SC pada 10 subjek. Kemudian untuk semua subjek itu sebelum diberikan perlakuan terlebih dahulu dipuasakan selama 10 jam dan sudah melakukan screening hematologi serta biokimia rutin dan hasilnya tersebut itu normal. Kemudian diberi dosis gemfibrozil 600 mg. Selama percobaan subjek uji tidak diperbolehkan makan dan minum yang akan mengganggu penetapan kadar obat selama uji dilakukan. Sukarelawan ini tinggal di dalam ruangan yang disediakan selama 24 jam. Selanjutnya sukarelawan dipersilakan pulang ke tempat tinggal masing-masing dan datang kembali pada saat dilakukan pengambilan sampel darah berikutnya. Lalu untuk treatmentnya, sampel darah untuk pengukuran konsentrasi gemfibrozil itu dalam plasma yang dikumpulkan pada awal dan pada 0, 5, 1, 1, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 24 jam. Pasca dosis pada hari pertama atau periode 1 dan hari 8 atau periode 2. Kemudian sampel darah itu dikumpulkan dalam tabung natrium heparin dan segera disentrifugasi pada suhu 4 derajat Celcius. Lalu sampel plasma itu dibekukan pada min 70 derajat Celcius, disimpan pada suhu sekitar min 60 sampai min 80 derajat Celcius sebelum dianalisis. Lalu untuk konsentrasi gemfibrozil dalam plasma itu ditentukan dengan metode spektrometri massa. Lalu
tandem kromatografi cair tervalidasi dengan batas bawah kuantitatif atau LLOQ masing-masing itu 0,05 dan 0,1 miligram per mililiter. Agar kurva kalibrasi ini dianggap dapat diterima, jadi minimalnya itu tingkat kalibrasi dan 75% dari semua standar kalibrasi harus memenuhi kurang lebih 15% dari nominal. Lalu untuk selanjutnya, konsentrasi tolizumab fungsional dianalisis menggunakan metode enzim linked immunosorbent assay atau ELISA. Lalu itu tervalidasi dengan LLOQ 312,5 mg per mililiter pada predosis hari pertama dan periode kedua. Untuk imunogenisitas dinilai dengan adanya antibodi anti-tocilizumab dalam serum. Tingkat antibodi anti-tocilizumab serum ini diklasifikasikan sebagai negatif. Jadi itu di bawah batas deteksi atau positif. Untuk jumlah pasien dengan reaksi positif atau negatif, ADA itu diringkas sesuai dengan jadwal kunjungan. Waktu pengambilan sampel total SIL6R, IL6 dan CRP serum termasuk hari 1, 8, dan 15. Ini masuk periode 2. Lalu konsentrasi total SIL6R dan IL6 dalam serum menggunakan metode ELISA sandwich kuantitatif yang divalidasi CRP. Diukur dengan uji imunoturbidimetri yang divalidasi. Ya, selanjutnya di sini analisis data yang kami gunakan yaitu menggunakan perangkat lunak Winonlim, yang mana di sini salah satu layanan manajemen data farmakokinetik. Nah, hal ini untuk menghitung parameter profil farmakokinetik pada pasien rheumatoid arthritis, yaitu pemberian gemfibrozil dengan obat tocilizumab setelah maupun sebelumnya. Di sini juga menghitung nilai interaksi potensialnya itu di dalam plasma dan juga di sini untuk menghitung nilai waktu nyatanya setelah adanya pemberian dosis tunggal dengan menggunakan analisis non-kompartemen. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini pengajuan ethical clearance kami yaitu dengan mengajukan permohonan dan proposal ini kepada Komite Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Referensi yang kami gunakan ini ada beberapa artikel dan jurnal yang tertera pada slide presentasi kami. Oke, itulah hasil presentasi kami dari D2 mengenai mini proposal yang berjudul interaksi obat pada tocilizumab versus gemfibrozil pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Apabila dalam presentasi kami ada melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan, dan semoga videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.